Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Estu Pitarto. Masih di channel Bekata. Bekata baik atau diam. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kegiatan tadarus. Ya, tadarus merupakan salah satu amaliyah di bulan suci Ramadan yang biasa kita lakukan biasanya setelah sholat taraweh. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini, apakah tadarus ini akan kita tinggalkan? Oh, tentu saja tidak. Tadarus bisa kita lakukan, tetapi memang kita bisa melakukannya tidak harus di masjid atau musola. Mungkin yang saat ini sedang berada di rumah, sobat-sobat sekalian bisa melakukan tadarus itu di rumah. Syukur-syukur kalau dalam satu hari ini bisa merampungkan atau menyelesaikan satu juz. Nah, berbicara mengenai khatam satu juz satu hari ini, saya jadi teringat dari satu komunitas One Day One Juz ya. Jadi satu hari ini bersama-sama melaksanakan membaca Al-Quran itu menyelesaikan satu juz. Satu juz susah nggak sih? Baiklah, sebenarnya ada satu tips yang bisa kita gunakan untuk bisa menyelesaikan satu hari satu juz. Namun sebelum itu ingin saya sampaikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran ataupun tadarus itu tidak hanya berniat untuk menyelesaikan atau balapan gitu ya, kalau istilahnya yuk cepet-cepetan khatam. Ya memang itu baik sih, baik untuk memotivasi kita supaya menyelesaikan satu juz dalam satu hari itu. Namun yang lebih penting lagi dalam tadarus itu adalah kita diharapkan dengan tadarus itu kita bisa mentadaburi, ya kan? Mentadaburi Al-Quran dengan membaca dan memahami isinya apa sih yang ada gitu kan. Nah, jadi saya teringat pada satu sabda dari Rasulullah bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf dari hadis riwayat Bukhari. Nah, sobat-sobat sekalian, alif lam mim saja diartikan sebagai 3 huruf dan satu hurufnya ada 10 kebaikan. Maka ketika kita membaca Al-Quran sudah berapa huruf tuh? Coba kita hitung. Banyak ya. Nah, itu yang menjadi kita satu motivasi mungkin ya. Jadi hadis itu menjadi motivasi bagi kita untuk terus mentadaburi Al-Quran. Kita nggak pernah tahu 10 kebaikan itu apa saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas pasti ada kebaikan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak salah seorang sahabat saya untuk berbincang-bincang mengenai tadarus. Ia bernama Abinawa. Langsung saja karena kita sedang dalam suasana stay at home, maka pembicaraan ini akan kita langsungkan melalui video conference. Ya, baik, kita langsung saja hubungi Abinawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Tat? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Begini, Tat. Saat ini kan kita sedang berbicara mengenai tadarus di bulan suci Ramadan ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Tat. Nah, biasanya itu kan kalau kita tadarus itu satu hari satu juz, ya kan? Kalau misalnya kita berpuasa selama 30 hari penuh berarti kan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran tuh. Karena memang di dalam Al-Quran itu sendiri kan terdapat 30 juz. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana sih tips supaya kita bisa menyelesaikan satu hari itu satu juz?
Baiklah, Mas Sestu, saya akan sampaikan secara langsung ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan menyelesaikan satu hari satu juz, yaitu yang pertama adalah meluangkan waktu. Ya, jadi kita harus meluangkan waktu kapan kita akan membaca Al-Quran tersebut. Bukan menunggu waktu luang, ya kan? Nah, kalau kita menunggu waktu luang, kapan waktu luang itu akan datang kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau kita sudah berkomitmen untuk meluangkan waktu, maka insya Allah satu hari itu bisa kita lakukan dengan satu juz. Jadi itu yang perlu dipegang pertama kali adalah meluangkan waktu. Nah, saat ini kita kan sedang dalam masa stay at home nih. Jadi ini merupakan sebuah nikmat dari Allah yang memang kita berikan, yaitu berupa waktu luang. Maka kita bisa manfaatkan waktu luang yang diberikan oleh Allah ini untuk bisa menyelesaikan bacaan-bacaan ataupun tadarus di dalam Al-Quran. Itu dulu ya yang dipegang ya. Baik Tat, berarti yang pertama adalah komitmen untuk meluangkan waktu, ya kan? Nah, yang kedua apa nih Tat? Yang kedua, ini ada jurus-jurusnya nih. Jadi jurus-jurusnya ini ada dalam jurus One Day One Juz ya kan. Ada 4 jurus nih. Yang pertama adalah jurus kura-kura. Dua, jurus kerbau. Yang ketiga, jurus kuda pacu. Dan yang keempat, jurus ikan paus. Wah, ternyata ada jurus-jurusnya juga ya Tat. Saya pikir kalau sekedar membaca saja ya kita bisa membaca aja nih Tat. Ternyata ada jurusnya, ada 4 tadi. Berarti kan satu jurus kura-kura, dua jurus kerbau, yang ketiga jurus kuda pacu, dan yang keempat adalah jurus ikan paus. Bisa diterangkan nggak Tat? Apa saja jurus-jurus itu? Apakah harus melakukan sesuatu hal yang bisa kita lakukan? Misalnya jurus kura-kura bagaimana gitu Tat? Silakan Tat. Baiklah, jadi jurus-jurus itu merupakan hanya sebuah strategi saja kan. Jadi strategi untuk kita mencapai target dari yang sudah kita komitmenkan. Yang pertama adalah jurus kura-kura. Maksudnya kura-kura itu bagaimana? Nah, kura-kura ini kan jalannya pelan. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka dengan jurus kura-kura ini, kita membacanya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya kan. Nah, artinya kita membaca 1 sampai 2 halaman, istirahat, lalu baca lagi 1 sampai 2 halaman, seterusnya. Jadi sedikit demi sedikit tetapi sering. Nah, ini namanya jurus kura-kura. Nah, yang kedua adalah jurus kerbau. Jadi jurus kerbau ini artinya mau kapan saja, di mana saja, pokoknya hantam saja, pokoknya kita baca. Maka di mana-mana kita bisa membawa Al-Quran nih misalnya. Nah itu kita jadi mau duduk di mana, menunggu antrian di bank misalnya, ya kita baca saja sambil nunggu kan, daripada bengong mau ngapain gitu kan, ambil aja Al-Quran kita baca itu kan. Nah atau mungkin sedang eh, misalnya apa ya, menunggu istri menghidangkan buka puasa, ya kita baca saja gitu kan. Nah, itu namanya jurus kerbau. Kapan saja, di mana saja, pokoknya baca. Ya, nggak peduli bagaimana situasinya. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah jurus kuda pacu. Nah, ini jurus kuda pacu, yang namanya jurus kuda pacu itu berarti sekali duduk langsung khatam satu juz. Nah, ini dibutuhkan kekuatan yang dan ketahanan yang prima. Artinya kita niatkan, pokoknya satu kali duduk ini saya harus selesai gitu kan. Itu jurus kuda pacu. Dan yang keempat adalah jurus ikan paus. Nah, jurus ikan paus ini bacaan dalam satu juz itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dibaca ketika ba'da maghrib, dan yang kedua dibaca sesudah atau ba'da subuh. Ya, mungkin itu pembagian dari jurus-jurus yang ada. Baiklah, Tat. Berarti tips pertama adalah komitmen meluangkan waktu. Tips yang kedua kita pakai jurus-jurus itu. Nah, ada nggak Tat tips yang berikutnya, yang ketiga? Ada nih yang ketiga, yaitu kita buat komunitas membaca bersama-sama. Artinya dengan kita membaca bersama dengan teman-teman, tentu kita akan lebih termotivasi bersama-sama kan.
Nah, di Indonesia masih ada komunitas One Day One Juice ya, bergabunglah dengan komunitas One Day One Juice. Atau bisa jadi Mas S tuh misalnya punya komunitas teman-teman SMA katakanlah seperti itu, alumni SMA atau SMP, atau mungkin teman satu kerja, satu kantornya, di grup WhatsApp misalnya. Ya ajak saja, mereka untuk bersama-sama, meluangkan waktunya untuk membaca satu hari satu juz. Insya Allah dengan bersama-sama itu kita akan mendapatkan motivasi yang, berbeda ketika kita membaca, satu satu hari ini hanya kita sendiri ya kan, itu bisa kita lakukan. Jadi membuat komunitas atau mengajak beberapa teman-teman, atau kalau enggak ya mungkin dari keluarga misalnya. Nah itu, jadi lebih termotivasi, bersama-sama. Ya, baiklah Tat. Baik, terima kasih ya Tat. Berarti yang tips yang terakhir tadi itu berarti kita supaya lebih termotivasi kita bisa mengajak bersama-sama dengan teman-teman untuk membaca satu hari satu juz ya Tat ya. Ya minimal kalau nggak di teman-teman WhatsApp ya mungkin dengan teman-teman maaf dengan keluarga di rumah itu kan. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan stay at home ini untuk mengajak bersama istri, bersama anak-anak untuk tadarus Al-Quran satu hari satu juz. Baik Ustadz, terima kasih atas kesediaan waktunya dalam video conference ini. Kita insya Allah akan jumpa lagi di hari yang akan datang, dan jangan bosan-bosan ya Tat kalau kita undang di studio Bekata ini. Terima kasih Tat, salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat-sobat sekalian, masih di studio Bekata. Tadi telah kita dengarkan bersama-sama dari sahabat saya Abi Nawa yang memberikan tips-tips bagaimana menyelesaikan satu hari satu juz. Nah, semoga dengan tips-tips tadi kita bisa mengazamkan diri untuk membaca Al-Quran, membaca tadarus Al-Quran ini dalam bulan Ramadan ini. Semoga dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dapat menghantarkan kita untuk menuju keselamatan dunia maupun di akhirat. Baik, demikian sobat sekalian, Bekata pada sesi kali ini. Tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.